Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo viewers, halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dimanapun kalian berada. Kembali lagi di podcast aku. Podcast kali ini tuh spesial banget ya guys. Sebelumnya kan aku cuma ngundang satu doang, satu sahabat aku. Di sini aku ngundang 2 sahabat terdekatku. Mereka ini orang yang hebat-hebat banget. Mereka ini, apa ya, bisa dibilang si paling sisop lah, si paling tahu tentang sisop. Nah, jadi di sini kita di podcast ini bakal belajar bareng sama 2 narasumber kita. Kakak-kakak ini bisa tolong perkenalkan dong? Ayo Kak. Namaku Iya, Grey. Kak Grey, Kak oke. Grey. Satunya nih siapa nih narasumber kita yang kemarin? Kalian Viewers pasti masih udah ingat tahu nggak? lah ya, nama aku Nashwa. Si paling cool dingin gitu ya lihat. Oke, langsung aja ya kita mulai pembahasannya. Di podcast kali ini kita bakal bahas yang lebih seru lagi dari topik kemarin. Kita bakal bahas tentang device manager. Wah, apa tuh device manager Kak Grey? Dari yang aku tahu sih, device manager itu sebuah utilitas pada sistem operasi Windows yang bertujuan agar dapat melihat, mengelola, dan mengontrol perangkat keras yang terpasang di komputer kita. Kalau dari aku sih ya, manager device itu merupakan sebuah proses sistem operasi di mana dia mengelola perangkat keras atau perangkat lunak dari sistem input-outputnya. Oh, wah keren, bener 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 bener. Terus ya, manajer device ini tuh ada fungsi. Nah, fungsinya tuh untuk apa sih? Memonitoring status setiap perangkat sekaligus menegakkan kebijakan untuk menentukan proses mana yang akan mendapatkan perangkat dan berapa lama, gitu. Selain itu juga Itulah manajer fungsi. device itu berfungsi untuk melakukan scheduling, buffering, di mana buffering ini tuh menampung sementara data operasi I/O yang hendak ditulis atau dibaca di di piranti I/O, kemudian disalin terlebih dahulu ke memori utama sebelum dipindahkan ke tujuan akhir. Selain dua itu juga ada yang namanya caching dan spooling. Oh, kenapa harus ada chatting? Apa mungkin karena pengaksesan piranti I/O lebih lambat dibanding pengaksesan memori utama? Jadi diperluin mekanisme chatting. Iya, benar, Grey. Makanya pada mekanisme caching itu data yang akan diakses dari piranti I/O akan disalin ke cache memory. Oh, terus si kernel I/O itu akan memeriksa data yang mau kita kirim gitu? Iya, benar, Grey. 100 buat kamu. Ih, makasih loh. Keren banget loh. Keren banget ya, eee, di sini teman-teman viewers udah tahu kan tadi, udah dijelasin fungsi-fungsi dari manajer device. Nah, tapi ya setahuku tuh ada 3 jenis perangkat yang perlu diperhitungkan di device manager ini. Coba dong sebutin satu-satu mulai dari Grey dulu deh. Coba Grey, Oke, silahkan. yang pertama tuh ada perangkat khusus, di mana dapat memproses satu pekerjaan pada satu waktu. Contohnya tuh ada printer, ada disket, gitu. Apa sih disket itu Grey? Disket tuh semacam piringan magnet kecil yang digunakan untuk menyimpan data atau program untuk komputer mikro. Ya, semacam floppy disk gitu. Oh gitu. Hmm. Aku jadi tahu sih. Coba kita lanjut ya ke nanas. Apa perangkat yang perlu dihitungkan yang lain, jenis perangkat lain? Ada yang namanya perangkat bersama, yaitu dapat ditugaskan kepada beberapa proses secara simultan. Contohnya tuh kayak penyimpanan akses langsung, yang dimana dia dapat merajut permintaan.
Oke, betul banget, tapi aku di sini mau nambahin ya yang terakhir. Yang terakhir itu ada perangkat virtual. Nah, jadi perangkat virtual ini di mana kombinasi dari kedua yang dibagi melalui mekanisme seperti spooler. Nah, sebuah spooler yang dikendalikan oleh program menempatkan pekerjaan dalam antrian dan memprosesnya satu persatu. Contohnya, antrian printer. Sebuah spooler yang baik harus memungkinkan pembatalan atau perubahan urutan dokumen. Hmm. Keren ya kita ya sharing-sharing aja lah ya di sini. Terus guys, kalau nggak salah tuh ada 3 kategori utama ya. 3 kategori utama dari perangkat penyimpanan akses langsung membaca dan menulis ke lokasi tertentu ya. Apa aja sih? Yap, bener banget. Yang pertama tuh ada ukuran CD besar. Terus yang kedua tuh ada penyimpanan disk magnetik dengan kepala tetap, dilapisi dengan film magnetik dan diformat dalam lingkaran konsentris yang dikenal sebagai track. Oke, aku juga mau nambahin nih yang ketiga. Nah, yang ketiga itu ada namanya disk magnetik dengan kepala bergerak seperti hard disk. Dengan satu kepala, baca atau tulis mengambang di atas setiap permukaan disk. Nah, ini bisa berupa piring tunggal atau bagian dari paket disk. Karena kepala dan lengan dapat bergerak, track dapat lebih kecil menghasilkan lebih banyak ruang penyimpanan pada data. Harddisk telah menjadi umum karena harganya yang lebih terjangkau, meskipun dibatasi oleh kecepatan kepala yang bergerak, misalnya 7.200 atau 5.400 RPM. Jadi begitu ya. Oke deh, thanks guys infonya. Dan terima kasih udah mau jelasin. Wow, jadi Sama-sama tambah Nas, di ilmu sini deh. kita sama-sama belajar aja. Kita kan di sini bertukar ilmu ya. Viewers juga pasti yang nonton pengen tahu kan tentang device manager. Lanjut aja nggak sih ke device manager part 2. Jadi di video ini tuh ada 2 part ya viewers, karena pembahasan kita ini lebih mendalam gitu. Coba dong Kak Grey bisa Boleh. langsung apa sih Kak Grey mau nyampain apa sih di device manager part 2 ini? Jadi, sebentar guys. Di device manager part 2 ini ada penyimpanan optik cakram. Contohnya tuh kayak CD, DVD yang tidak bersifat magnetik, tetapi sebaliknya terdiri dari jalur dan sektor konsektif dan berputar pada kecepatan konstan yang dikenal juga sebagai kecepatan sudut konstan. Sektornya yang luar, lebih besar, berputar lebih cepat melewati kepala baca dan tulis daripada sektor-sektor yang ada di dalam. Desain ini mungkin terlihat boros ruang penyimpanan, tetapi sebenarnya mempercepat pengambilan data. Jadi kalau misalkan kita memasukkan cakram optik seperti CD atau DVD ke dalam pemutar, sebuah laser bersinar melalui lapisan pelindung di mana data direkam. Detektor foto kemudian mengubah intensitas cahaya menjadi sinyal digital 1 dan 0. Gitu guys. Oh gitu, tentang CD, DVD, bersifat magnetik gitu ya? Mhm. Oke, selanjutnya ini ada namanya disk Blu-ray. Apa sih itu disk Blu-ray? Disk Blu-ray itu adalah format cakram optik untuk menyimpan media digital kayak termasuk video yang, berdefinisi tinggi gitu. Nah, disk Blu-ray ini memiliki ukuran fisik yang sama kayak CD sama DVD, tapi laser biru ungu yang digunakannya berbeda. Nggak hanya cuma di dalam warna, tapi juga di kemampuannya. Nah, laser ini juga menulis pada lapisan disk yang jauh lebih tipis, memungkinkan, beberapa lapisan ditulis itu di atas satu sama lain. Ya, jadi meningkat jumlah data yang dapat disimpannya. Penyimpanannya mungkin ya lebih banyak ya daripada CD atau DVD gitu. Gitu. Kayak Hmm. video yang lebih tinggi gitu. Oke. Beralih ke memori flash. Ini adalah jenis memori hanya baca yang dapat dihapus secara listrik. Salah satu keunggulannya tuh dia dapat menyimpan data secara aman bahkan ketika terputus dari sumber daya listrik. Awalnya ini tuh dirancang untuk menyimpan informasi boot up
Memori flash sekarang digunakan dalam berbagai perangkat seperti ponsel, pemutar musik, dan kamera. Solid State Drive atau SSD juga sangat populer di kalangan pengguna komputer. Antusias karena kecepatannya yang tinggi. Namun penting untuk berinvestasi dalam SSD berkualitas tinggi karena proses penghapusan data melibatkan pemadaman dengan tegangan yang tinggi yang kemudian dapat membuang gerbang menjadi tidak stabil dari waktu ke waktu. Oh, keren. Jadi sebelum ditutup ya viewers, aku mau nambahin sedikit dari yang Nasya tadi. Jadi di dalam eksplorasi manajemen perangkat itu kita tuh udah belajar tentang perangkat yang terkait dengan penyimpanan optik dan memori flash. Nah, masing-masing dengan strategi pencarian mereka sendiri itu untuk mengekstrak data dan masing-masing dengan sejumlah kelebihan dan kekurangan. Baik, segitu aja viewers dari kita. Pastinya aku berterima kasih banyak kepada sahabat-sahabatku, narasumberku yang telah bergabung di podcast ini dan juga, mohon maaf ya kalau kita ada salah. Ada yang mau diomongin dulu gak ini dari Gray atau Nashwa? Ya, aku cuman mau berterima kasih aja sih, karena dengan adanya podcast ini, aku jadi ngerti seputar materi tentang manajer device. Oke, Oke. kalau Gray gimana? Iya, makasih juga teman-teman udah ngasih aku banyak masukan tentang materi hari ini yang mungkin belum aku tahu, jadi tahu sekarang. Gitu. Wah, daging banget gak sih ini videonya, daging banget gak sih? Baik viewers, segitu aja. Terima kasih banyak udah selalu nonton dan kepoin terus, channel kami, biar nggak ketinggalan nih seputar sistem operasi, gitu. Siap. Baik viewers, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye, guys. Dadah. Body, I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her in the Benz.